Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Ulama al-adillah wa masyayikhuna al-a'izza, para alim, para kiai, para bunyai, para sesepuh yang kita kaulimi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, pejabat pemerintah kabupaten yang berkesempatan hadir, pejabat kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Damil, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati, panitia, dibantu tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, mudah-mudahan dengan ikhlas mengikuti majelis mulia malam ini senantiasa dirahmati, dibarokai, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali ngaji malam ini dengan ikhlas membaca suratul Fatihah bersama-sama. Kita niat bertawasul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, kepada para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in, salafus shalihin, para aulia, para ulama, khususnya ulama-ulama yang memperjuangkan Islam di daerah sekitar Panjer, Kebumen, kemudian kepada kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, ustadz-ustadzah, guru-guru yang sangat ilmunya sambung sampai ke kita, dengan harapan semoga ngaji kita malam ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Sekaligus dengan suratul Fatihah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang lagi keberatan semoga segera diringankan. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, padu, gegeran, tukaran semoga segera dihukumkan. Yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik semoga segera dipertemukan.
yang lagi menanti datangnya kematian, semoga ketika ajalnya tiba dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, apapun dan berapapun nikmat yang kita dapat dari Allah, wajib kita syukuri dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya nikmat apapun yang kita dapat itu bukan hanya bermakna sebagai rahmat, bukan hanya bentuk kasih sayang Allah, kawelasane Allah datang kita boten, tapi semua nikmat yang kita dapat dari Allah itu hakikatnya juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat itu sesungguhnya kita juga diuji oleh Allah. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan, kekuasaan, beliau dengan tulus menyatakan yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat yang aku dapat ini aku menjadi orang yang bersyukur atau malah kufur? Karena nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak, sama-sama mengandung konsekuensi. Apa dampaknya kalau nikmat itu disyukuri? Apa pula konsekuensinya kalau nikmat itu dikufuri? Tentu para jamaah sudah hafal banget ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Nikmat apapun kalau disyukuri, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan ditambahi, terus ditambahi. Makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka pasti nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Makin menyakitkan, makin menyakitkan, makin sengsara, makin sengsara, makin menderita, makin menderita. Namanya jadi musibah. Jadi nikmat yang kita dapat itu bisa jadi bertambah baik, namanya barokah. Bisa jadi menjadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, disyukuri atau dikufuri. Kalau mendapatkan nikmat disyukuri, pasti akan bertambah dan menjadi barokah. Mendapatkan nikmat kok malah dikufuri, pasti akan menjadi derita, akan menjadi sakit, namanya musibah. Nuwun sewu, dulur-dulur kula, warga Panggel, Panjer, Kebumen,
selama ini hidupnya lebih banyak mana, syukur atau kufur? Wong panjur niki kathah pundi le syukur karo le kufur? Kathah pundi uripe le nerimo karo le ngersula? Lebih banyak syukur nikmat nopo sambat? Harta jenengan, donya jenengan, duwite sampean menurut sampean wis cukup nopo tesih kurang? Kurang piro ngomong sing cepet. Lah ngoten niku namine syukur nopo kufur? Mulai yang uripe sampean boten bahagia, boten tentrem, ampun nyalahke sinten-sinten, ning salahke awake dhewe. Indonesia negeri yang sangat indah, bahkan di seluruh dunia gak ada negeri seelok Indonesia. Disebut Zamrud Khatul Istiwa. Nek ilate wong Indonesia yo Zamrud Khatul Istiwa. Sangat indah. Dunia iri dengan Indonesia. Sampai bangsa Arab menyebut Indonesia itu bid'atun minal jannah. Indonesia ini cuwilane swarga. Jadi swarga ini cuwil, jatuhnya jadi Indonesia. Semua keindahan yang ada di dunia Indonesia punya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ngatur ora perkara apa-apa, perkara bokongku grindingan. Yang kedua, karena saudara saya datang, marhaban bikum wa ahlan. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati Kebumen. Lanjut. Pak Bupati kemarin pindah haji, datang Mekah, sempat calling-callingan kali kula, sama-sama wonten Mekah, tapi Pak Bupati ini boten purun manggihi kula. Keleresan wonten jamaah ingkang haji sareng kula, lajeng nelpon Pak Bupati di video call, nggih sempat visian kalih kula, janjian badhe sowan, tapi kula tunggu ngantos kula garing. Pak Bupati ini boten rawuh-rawuh, keranten wekdal malam perjanjian itu semua ruas jalan ditutup, persiapan mau wukuf. Pak Bupati sampun naik taksi badhe nyusul kula, tapi taksi ini mboten saged jalan. Akhirnya selama proses ibadah haji ngantos beliau mundur, yen nembe iki kepanggih kali kula. Aman ora kelong sangu. Mula niki mangke insyaallah sangune digobli. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kersanipun Pak Bupati istirahat saantawis, nggih kula nggih nembe 5 menit kok le matur. Nggih. Saya ulang, Indonesia negeri yang sangat elok, sangat indah, disebut Zamrud Khatul Istiwa. Bahkan bangsa Arab menyebut Indonesia ini bid'atun minal jannah, cuwilane swarga.
Semua keindahan yang ada di dunia Indonesia punya. Gunungnya Indonesia itu merupakan pakunya dunia. Dunia ini iso anteng bisa dihuni manusia sebab ono pakune. Mula dunia ora polah. Lah sing dadi paku itu gunung-gunung yang ada di Indonesia. Hutan Indonesia merupakan paru-parunya dunia. Laut Indonesia adalah laut paling indah di seluruh dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan lautan paling indah di dunia itu lautan Atlantik, lautan Pasifik, salah. Masih lebih indah laut Indonesia. Alasannya apa? Lautan Indonesia kok paling indah? Karena di seluruh dunia tidak ada laut yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali laut Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Semua kekayaan alam yang ada di dunia Indonesia punya. Negara manapun punya kekayaan alam apa, Indonesia punya. Mulai minyak bumi, gas, emas, perak, perunggu, nikel, tembaga, batu bara, semuanya ada. Apa yang ada di dunia Indonesia ada. Kalau di Indonesia nggak ada, maka di dunia juga nggak ada. Contoh pohon huldi, itu adanya cuma di surga. Di dunia nggak ada pohon huldi, maka di Indonesia nggak ada pohon huldi. Onta katanya itu hewan padang pasir. Indonesia ada onta. Mohon untuk berbinatang. Kanguru katanya itu binatang punya Australia. Indonesia punya semua. Kalau bangsa Arab bangga punya tanaman yang disebut dalam Al-Quran wattini wazaitun, ada pohon tin, pohon zaitun. Indonesia lebih kaya. Bukan cuma wattini wazaitun wal juwati wal pelemi wal eresi wal ciplu ani. Bangsa Arab cuma punya satu suku, Arab. Indonesia 717 suku, bayangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga nikmat saking Gusti Allah. Saya ulang, kalau pengen Indonesia lebih baik dan barokah, ya masyarakatnya harus banyak bersyukur. Kalau masyarakatnya banyak yang kufur, maka Indonesia akan jadi musibah. Nuwun sewu, kula tanglet tolong dipun wangsuli, harus dijawab. Kalau jawabnya semangat, kompak, buanter, insya Allah nanti saya ngajinya lama. Dan nanti ada bagi-bagi sarung yang dibagi-bagi bukan cuma sarung plus duit dari duitnya dari Pak Bupati. Tenang aja. Tapi kalau jenengan tak tanya jawabnya kok nggak kompak, nggak banter, nggak semangat, ya maaf, saya ngajinya sebentar saja. Saya itu paling males sama orang yang diajak ngaji nggak semangat. Oke? Selama ini menurut sampean masyarakat Indonesia itu lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Di masyarakat Indonesia lebih banyak acara agama apa hura-hura? Masyarakatnya lebih semangat ngaji apa campur sari? Semangat mana, khataman Quran sama dangdutan? Sing nom-nom semangat di pikiran karo pacaran? Ayo si remaja-remaja, luwes sregep ndi wiridan karo gendaan?
maksiat. Jadi saya ulang, sesungguhnya secara objektif nikmat apapun itu adalah positif, tapi secara subjektif tergantung bagaimana cara menyikapinya. Saya ulang dan saya terangkan, karena kalau saya ngomong objektif, subjektif, ini kayaknya jamaahnya masih banyak yang belum dong, banyak yang urung mudeng. Soalnya wong Panjer iki terkenal bagus-bagus, ayu-ayu ning oon. Nikmat apa wae niku pada dasarnya sae. Lah terus dadose nikmat niku pripun tergantung le nyikapi. Yang disikapi kelawan syukur tambah sae namine barokah, tapi yang disikapi kelawan kufur dadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, secara umum masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu ada dua kelompok besar. Halo. Ada kelompok orang-orang yang pengen Indonesia ini makin barokah, tapi ada juga kelompok orang-orang yang membuat Indonesia ini kedatangan musibah. Coba mari kita ulang, apa syarat untuk mendapatkan barokah? Apa pula sebab yang mengundang musibah? Bapak Ibu, jadi masyarakat Indonesia itu ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah. Wonten golongan tengen, wonten golongan kiwa. Ibarat pewayangan, nika ana bala tengen, ana bala kiwa. Mangpirsani dalang lenata wayang nika mesti lak ana sing sak blok ditata ning sih tengen, ana sak blok ditata ning sih kiwa. Dadi ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa, ana bala Satriya, ana bala Buta, ana bala Kresna, ana bala Durna, ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana, ana bala Semar, ana bala Toga. Kira-kira sing rawuh ten mriki niki termasuk balane sapa? Bala tengen apa kiwa? Pandhawa napa Kurawa? Bala Satriya napa Buta? Bala Kresna napa Durna? Puntadewa napa Duryudana? Bala Semar napa Toga? Ora percaya. Nah, kalau ingin menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, wajib mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan jikalau sekiranya para penduduk suatu negeri, masyarakat sebuah negara mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ayat ini menjelaskan untuk mendatangkan barokah, syarat mutlaknya adalah amanu wattaqau, intak iman dan takwa. Bukan hanya sekedar iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi amanu wattaqau, iman dan takwa itu syarat mutlak untuk mendatangkan barokah. Nah, sekarang apa yang menyebabkan terjadinya musibah? Ayatnya
Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada para elitnya, para pembesarnya, para pejabatnya, tokoh-tokohnya, bisa orang-orang kayanya, pengusahanya, penggedenya, agar patuh dan taat kepada kami, agar beriman dan bertakwa. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, sehingga berlakulah ketentuan kami, maka kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kalau kita lihat dari ayat ini, yang mendatangkan musibah, yang menyebabkan musibah itu adalah para elit, para tokoh, para penggede, para pembesar, para pejabat. Tenang, boten sampeyan sing kroso-kroso boten. Boten, pokoknya kelompok-kelompok itu jelas melarat. Tapi sing termasuk iki kira-kira sing manggon ning panggung. Wis ngarep bangkah ayat Quran sapa? Para elit, para pejabat, para tokoh, para pemimpin, para pembesar, para penggede, orang-orang yang memegang jabatan strategis sing boten purun nurut, boten purun manut aturane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pun